Bersama saya Hilbram Dunar dan juga guru-guru kita di sini di Indahnya Ramadan sedang membahas mengenai pinjaman online. Memang kita harus bisa mengatur diri, menjaga nafsu agar jangan sampai kita terbawa usaha untuk mendapatkan gaya hidup yang berlebih, akhirnya melakukan pinjaman online yang memang sekarang ini sedang marak. Oke, katakanlah kita berusaha untuk menahan diri dan insya Allah kita tidak terjebak dalam hal seperti itu. Tapi bagaimana ketika sudah terjadi? Mungkin ada di antara Anda yang sudah terlanjur menggunakan pinjaman online dan sekarang memiliki kesulitan untuk membayarnya. Nah, Ustadz Ashari mungkin bisa membantu kita semua untuk menjaga diri supaya jangan recovery panik. mental nih. Iya, jangan saya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, bagi yang sudah terpapar pinjaman online, yang pertama jadikan ini pelajaran hidup untuk kedepannya agar kita nggak sembarangan minjam sana minjam sini lalu menyusahkan diri kita akhirnya dan mungkin menyusahkan orang terdekat kita karena pinjaman online kan mesti ada siapa yang harus dihubungi. Nah, oh iya, iya, betul. Oke. Yang kedua setelah itu berusaha keras untuk bagaimana bisa menyicil pinjaman online itu. Mau tidak mau gimana solusinya? Realitanya ya harus dibayar. Karena membayar hutang itu adalah kewajiban. Iya, karena kan dia hutang. Iya. Jadi harus dibayar. Yang ketiga, ya insya Allah doalah, bertawakal kepada Allah, berdoa sesulit apapun, insya Allah akan banyak pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Meskipun kita harus berniat, ya Allah saya punya hutang, ya ngadu ke Allah, saya punya utang, saya pengen berusaha lepas dari jeratan utang ini, bantu saya, apalagi Ramadan syahrud doa, bulannya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Setelah Tuhan cerita ayat puasa itu Al-Qur'an, temanya berpindah ke doa tuh. Nah, ini menunjukkan bulan ini momen kita berdoa. Doa itu dikabulkan bisa jadi karena kemuliaan orangnya, karena kemuliaan ruang dan waktunya. Hari ini waktunya mulia banget, Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ada solusinya. Berdoalah kalau mendapatkan kesulitan. Kiai. ada satu doa yang sering kita baca dalam doa salat hajat. La tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita. Segala utang kita minta bereskan kepada Allah di samping kita berusaha, tapi Allah yang menentukan. Berusaha tetap adalah merupakan kewajiban kita, tapi kita minta kepada Allah supaya usaha untuk membereskan utang ini beres. Sebab awas, hutang ini kalau kita bawa sampai mati, umur kan kita nggak tahu ya. Iya betul. Ya, ada yang barangkali yang mudaan duluan, yang tuan belakangan. Bisa Biasanya gitu. Rata-rata begitu emang. Tapi rata-rata. Dan Nabi nggak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Nah, bahkan Rasul aja nggak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Iya. Kenapa demikian? Sebab orang yang punya hutang dia punya beban. Kalau punya warisan pasti anaknya berebut, keluarganya berebut. Tapi kalau hutang nggak ada yang mau berebut bayarin. Iya betul. Nah ini Jangan harus sampai kita warisannya pikirin. malah hutang. Malah jangan. Nah itulah hindari yang namanya menghutang. Berusaha mari kita hidup dengan apa adanya. Iya. Tapi kalau sudah terlanjur berhutang, kalau sudah terlanjur berhutang, mari berusaha untuk melunasi hutang kita. Bukan menghindari ya. Bukan menghindari, jangan lari dari tanggung jawab. Apalagi sampai bunuh diri tadi beberapa berita. Na'udzubillah min zalik. Allah yahfad, jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Kita doakan semua keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang sekarang terjerat dan terpapar dengan pinjaman online, moga-moga Allah berikan jalan untuk bisa melunasinya. Amin. Kita nggak mau ada masyarakat kita, kawan kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita yang jadi korban bunuh diri cuma gara-gara pinjaman online. Ya. Dan ini pun adalah merupakan satu momen tanggung jawab di bulan Ramadan buat kita semua. Bulan berbagi, bulan kita harus saling mengerti, bulan kita harus saling mengasihi. Ini pelajaran Ramadan. Siapapun orang yang memiliki kesulitan, mari sama-sama kita tolong. Mari sama-sama kita bantu. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa Allah berikan limpahan pahala kepada kita. Mau bersodakoh, mau berbagi, mau kemudian lagi memberikan kepada orang yang susah, orang yang sulit di bulan Ramadan. Mari saya ajak kepada seluruh pemirsa yang hari ini melihat kita semua menyaksikan acara ini ada peluang emas di bulan Ramadan.
Siapa orang yang membantu orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan meringankan dia pada waktu nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Insya taala. Allah, amin. Baik, terima kasih Kiai. Jadi memang kuncinya ketika kita berbicara mengenai hutang, apalagi pinjaman online, jaga diri, menjaga nafsu itu yang diutamakan. Tapi apabila memang sangat membutuhkan, mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan jalan keluar. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan bantuan, dan kita sebagai manusia juga harus saling membantu apabila ada saudara, orang-orang di sekitar kita yang mengalami masalah yang cukup pelik sehingga harus kita bantu. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Setelah ini kita akan bahas mengenai museum atau sebuah pameran Ruang Rindu Rasulullah. Kenapa? Akan Iya. penjol. Iya, singkat saja. Iya. Silakan, Ustaz. Ada orang yang lebih sulit ya posisinya ketimbang orang yang kena jebakan pinjaman online. Siapa? Nabi Yunus. Beliau itu ada di perut ikan paus, Iya. dasar lautan, Iya. di malam hari. Iya. Itu kan lebih sulit itu. Betul. Tapi beliau mentalnya luar biasa. Iya. Beliau berdoa, Tidak la ilaha menyerah. illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Bisa diamalin nih. Nah, bagaimana itu untuk menyelesaikan masalahnya? Seorang ulama besar, sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Abbas, menafsirkan ayat 249 Al-Baqarah, indah betul. Dengan sebuah logika, apa itu yang ciamik. Saya tanya ke Mas Ibram, ke atas, jawabnya kemana? Lawan katanya, ke atas, Bawah. ke bawah, ke kanan, Ke kiri. ke kiri. Kemudian ke depan, Belakang. belakang. Keluar, Ke dalam. salah. Pak Kiai. Keluar. Kalau lawannya keluar, ya lawan keluar pada umumnya ke dalam gitu. Baik, Ustaz Azhari. Waktunya mepet nih kayak. Keluar, kata beliau, ke masjid. Masya Allah. Keluar dalam. ke masjid. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka wajhaka syatral masjidil masjid. haram. Kemanapun kita keluar, ke masjid. Ya Allah, saya punya hutang pinjol. Motor kredit, bawa ya Rob nih kredit riba. Maka motor kredit itu bunyinya lain. Di starter, riba. Maka bawa dia ke masjid, akan cepat lunas tuh hutangnya. Amin. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih. Ya bawanya Ustaz. ke dalam Duitnya di Kembali, situ. ya. Oke, kita akan menyaksikan sebuah tayangan ya. Sebentar lagi, sesaat lagi akan kita lanjutkan lagi. Terutama kita akan membahas mengenai pameran Ruang Rindu Rasulullah. Seperti apa? Jangan kemana-mana, kami segera kembali.